Dari sini mulai muncul peningkatan gitu. Jadi yang tadinya hanya 2 juta per bulan omsetnya atau 3 juta per bulan, dalam waktu 1 tahun saya sudah dapat sekitar 10 juta per bulan. Awal mula suka dengan videografi, waktu itu kita mundur dahulu ke tahun 2014. Waktu itu sedang booming-boomingnya transisi sinematik camcorder atau apa gitu, saya lupa tahunnya, kalau nggak salah 2014 2015. Nah itu sedang booming transisi camcorder. Nah waktu itu saya belum sama sekali tahu bagaimana cara ngambil gambarnya, atau saya juga punya HP hanya chattingan aja, waktu itu masih booming BB ya. Setelah itu saya lihat-lihat tutorialnya, dan mungkin mereka ya pakai gimbal, pakai kamera profesional kayak seperti itu. Nah di sini saya praktekkan pakai HP sendiri ke motor saya seperti itu. Nah tapi dari situ emang videonya emang acak-acakan ya, emang nggak layak untuk ditonton. Mungkin kalau nanti saya punya videonya masih ada, saya perlihatkan di layar seperti itu ya. Nah tapi dari situ saya nggak berhenti, saya terus bikin video. Ya mungkin dari namanya juga usaha ya, proses. Nah dari jelek jadi lumayan bagus, dari lumayan bagus jadi bagus seperti itu. Awal mula saya menjual jasa editing waktu itu di tahun 2017. Nah saya di situ mulai suka, mulai lumayan bisa ngambil video meskipun pakai handphone ya. Lalu masih mempunyai aplikasi KineMaster sama seperti yang terdahulu. Tapi waktu itu saya lebih mengerti bagaimana cara mengambil gambar, bagaimana cara editing yang bagus seperti itu. Jadi nggak asal-asalan. Nah waktu itu pengalamannya pertama kali teman saya menjual undangan digital via Fiverr yang marketplace dari luar, yang freelance itu kan, mungkin semua pada tahu. Nah dia dibayar seharga $10 per satu undangan seperti itu. Nah tapi kita balik lagi ke 2017, di situ saya lagi jualan tas di Shopee. Nah jualan tas, jualan sepatu seperti itu. Saya berjualan di sana. Beberapa tahun kemudian saya lihat teman saya itu lumayan, dia dapat uangnya hanya bermodalkan wifi aja sama PC, PC ya, benar PC. Dia menjual undangan digital untuk orang luar negeri ya. Jadi kita harus fasih berbahasa Inggris, bukan fasih sih, jadi seenggaknya bisa bahasa Inggris gitu kan. Nah tapi di situ ada kendala karena saya nggak bisa bahasa Inggris, terlalu ribet ya kan. Nah terus saya lihat kok kita nggak bisa di marketplace kita sendiri. Nah saya pilih waktu itu di Shopee, karena di Shopee itu ada fitur jasa kirim termasuk ongkos kirim ya. Dan syarat supaya kita dapat fitur termasuk ongkos kirim adalah dengan penjualan kita yang bagus mungkin, lalu usahanya udah penjualannya udah lama. Dan waktu itu saya aktifkan fitur ini hanya dalam beberapa menit saja seperti itu ya. Jadi karena dulu emang toko saya udah lumayan rame seperti itu ya. Nah dari situ saya posting produk jasa edit cinematic wedding. Nah di situ sehari kemudian ada yang kontak saya dari orang Bandung, tapi dia pengennya langsung tag di sana. Nah dari situ saya tolak dulu karena saya belum percaya diri untuk mengambil gambar orang. Nah lalu untuk hari kedua ada lagi yang chat, sudah ada videonya. Nah dia punya videonya sendiri tapi belum diedit ya seperti itu. Dia pakai pakai kamera handphone. Nah waktu itu harganya per menit itu, bukan per menit sih, dulu per konten itu 30.000 itu dulu ya. Nah setelah sekian lama, setelah sekian setengah tahun, saya mulai merasakan bagaimana mengedit
mengedit konten orang lain karena nggak sesuai dengan ekspektasi menurut saya ya. Karena di samping kita harus mengikuti apa yang dimau klien, kita juga dituntut untuk misalkan si klien mau gini, kita juga harus bisa seperti itu ya. Nah jadi ada TikToker yang ngomong kalau hobi jadi uang itu bukan bullshit sih. Hobi jadi uang itu memang enak, tapi kebanyakan gak enaknya. Soalnya kalau misalkan hobi jadi uang itu semau kita, tapi ini kan kalau sudah jadi pekerjaan ini bukan semau kita lagi. Kita harus ada hubungan dengan klien seperti itu. Dan klien itu kan kadang ada yang ribet, ada yang biasa aja seperti itu ya. Nah, jadi ini buat pelajaran buat kalian kalau yang mau ngedit, kalau mau buka jasa ngedit, pastikan mental Anda kuat karena di sini Anda tidak bisa semau sendiri ya, tidak bisa semaunya seperti itu. Anda harus berhubungan baik dengan klien dan hasilkan karya yang sesungguhnya seperti itu. Hasil yang didapat selama saya editing di Shopee, menjual jasa editing di Shopee, mungkin nanti saya akan tampilkan di layar. Nah, untuk 1 tahun ke depan, saya kira dari sini mulai muncul peningkatan seperti itu. Dari yang tadinya hanya 2 juta per bulan omsetnya atau 3 juta per bulan, dalam waktu 1 tahun saya sudah dapat sekitar 10 juta per bulan. Nah ini bisa dibuktikan dengan screenshotnya atau misalkan videonya nanti saya tampilkan di layar. Setiap harinya saya dapat orderan paling sedikit itu 150.000 dan mungkin paling banyak ada yang nyampe 5 juta, 6 juta. Nah itu hanya editing ya. Dan lalu setelah itu saya ingin scale up bisnis ini. Saya ingin merambah ke dunia offline di kota saya sendiri. Seperti saya masuk ke dinas-dinas, sekolah-sekolah, UMKM di sini, terus wedding dan pre-wedding videografi seperti itu. Tapi ini masih sekarang untuk wedding videografi masih tahap memberikan free kepada klien. Soalnya saya lagi merintis. Saya juga belum punya kenalan MUA atau WO. Nah, di sini saya hari ini 2022 November saya sedang mencari wedding organizer atau MUA yang mau menerima freelance seperti saya, seperti itu. Nah, dari hasil edit saya investasikan kepada PC, pada laptop, pada kamera dan alat-alat yang lain seperti lensa, lighting seperti itu ya. Dan itu dalam waktu 1,5 tahun saya sudah bisa terkumpul semua, alhamdulillah. Dan untuk kali ini, untuk 1,5 tahun 2 tahun sekarang ini, saya bukan hanya di Shopee, saya merambah lagi ke TikTok, merambah lagi ke Instagram, lalu YouTube seperti ini ya. Dan mungkin YouTube saya karena saya juga baru pemula di sini, baru ingin terjun. Nah, jadi ini adalah proses saya untuk memasarkan jasa editing ini, jasa editing, terus jasa videografinya juga seperti itu ya. Nah, mungkin investasi alat juga sangatlah hal penting menurut saya. Jadi waktu itu saya belum punya kamera dan waktu saya punya uang, saya investasikan ke laptop seperti ini ya. Dari sini juga laptop saya lumayan tinggi spesifikasinya karena saya juga butuh yang namanya Adobe After Effects dan Adobe Premiere Pro. Ini harus mendukung kerja saya seperti itu ya. Kalau misalkan Anda beli laptop yang di bawah sekitar 5 juta itu menurut saya kurang worth it karena akan memperlambat kinerja Anda dalam berkarya seperti itu. Nah, untuk setelah laptop sudah dapat, baru Anda investasikan ke kamera. Seperti saya udah punya kameranya, sekarang ini lagi dipakai. Dan untuk investasi selanjutnya saya belikan lighting dan belikan alat-alat untuk editing, untuk wedding videografi dan fotografi seperti itu. Sekarang kesimpulan bagaimana usaha saya di bidang videografi ini, menurut saya sangat bagus karena awalnya mungkin apa sih editing aja kok dibayar mahal seperti itu ya, editing aja kok mahal, tapi ternyata banyak klien kita yang butuh dengan jasa kita. Nah, lalu
bukan hanya soal editing saja, mungkin ini Anda punya kelebihan sendiri. Misalkan Anda hobi menggambar, Anda publikasikan terus di media sosial Anda. Jangan lupa untuk beriklan, karena iklan itu juga sangat penting. Jangan yang murah, jangan yang mahal-mahal. Mulai dari 15.000 saja Anda bisa pasarkan di TikTok, seperti itu. Dan saya sekarang lagi merintis bagaimana cara supaya brand masuk ke kita. Nah, di sini saya terus berinovasi, terus meningkatkan skill saya untuk membuat klien tertarik kepada jasa kita. Nah, di sini saya juga misalkan kalau Anda punya klien yang mau prewed, misalkan Anda berikan free, berikan gratis untuk portfolio Anda, dan nanti Anda iklankan di TikTok, Anda iklankan di Instagram, di Facebook, bebas ya. Dan dari yang rendah dulu, dari yang kecil-kecil dulu, misalkan dari teman-teman Anda, dari saudara-saudara Anda yang mau yang istilahnya fake project seperti itu. Jadi Anda shoot saja saudara Anda atau teman Anda itu dan jadikan portofolio untuk Anda, seperti itu. Apabila ada di kota Anda ada event-event seperti event makeup artist yang lagi bertanding, event seperti itu, Anda datang ke sana dan Anda foto-foto seperti itu. Dan itu saya lagi berdiri sampai saat ini. Soalnya untuk dunia videografi wedding seperti ini perlu kerja ekstra, tidak seperti jasa editing yang bisa langsung di marketplace. Nah, kalau jasa edit menurut saya jasa wedding ini ya mungkin perlu kerja ekstra untuk saya mendapatkan MUAA atau wedding organizer yang tertarik dengan karya saya, seperti itu ya. Jadi setiap hari sih, setiap minggu harus ada minimal satu konten yang menurut Anda ajib, seperti itu. Lalu Anda posting di media sosial Anda dan jangan lupa berikan. Nah, seperti itu untuk kesimpulannya. Dan bagi kalian juga yang sedang menekuni jasa editing, silakan Anda tiru, silakan Anda amati ya bagaimana cara saya untuk memasarkan jasa editing ini, seperti itu. Dan yang terpenting adalah konten Anda berkualitas, seperti itu ya. Mau BTS, mau entah itu Anda sedang editing, nah itu menurut saya itu hal yang bagus sekali, karena klien juga melihat hasilnya nanti di akhir, seperti itu ya. Nah, untuk yang baru bergabung di channel saya, silakan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendukung saya untuk membuat karya-karya yang lebih baik lagi. Oke, see you next time.